Wah, siapa sangka di sudut Jakarta ini ada harta karun yang harganya tembus jutaan rupiah. Dari vinil dan kaset langka yang cuma ada satu-satunya di Indonesia. Sampai jadi incaran kolektor mancanegara. Tapi bukan cuma itu. Ada soto Padang hidden gem yang aromanya bikin lapar seketika. Ternyata rahasianya diracik langsung sama kakek berusia 77 tahun pakai resep rahasia yang enggak berubah selama 3 dekade. Kalau Jakarta punya mesin waktu, mungkin salah satu pintunya ada di Blok M. Blok M jadi pusat tongkrongan anak muda dari era 80-an sampai saat ini. Mulai dari ikon hiburan, ikon kuliner, sampai ikon gaya hidup. Abang Empok, welcome to Cerita Jakarta. Karena di sini kita punya cerita tentang Blok M yang jadi pusat wisata nostalgia lintas generasi. Dulu, tempat ini sempat mati suri. Tapi sekarang, jadi kiblatnya anak muda paling skena se-Jakarta Selatan. Kenalin, Blok M Square. Jauh sebelum jadi pusat kuliner dan barang vintage, dulunya tempat ini adalah Aldiron Plaza. Arena gaul paling high-end anak 80-an. Tapi hebatnya, meski zaman berubah, Blok M Square tetap menjaga nyawa lamanya. Lihat aja primadona kuliner kaki limanya dari yang legendaris sampai yang kekinian. Setiap nostalgia hampir selalu dimulai dari makanan. Dan di Blok M Square ini ada pusat kuliner legendaris yang eksis dari tahun 80-an. Yaitu dia adalah Pujasera yang terletak di lantai basement. Yuk langsung aja kita eksplor. Abang Empok, aroma rempah dan wangi kaldu langsung tercium begitu masuk ke Pujasera. Di balik uap panas dari panci besar, ada sosok yang jadi spotlight di tempat ini. Kenalin, ini dia Pak Malin. Di usianya yang 77 tahun, beliau masih sigap meracik soto dan melayani pelanggan. Ini sih bener-bener definisi tua-tua keladi ya. Makin berumur, racikannya makin dicari. Abang Empok, sekarang saya sudah bersama Pak Malin. Beliau adalah sosok yang merintis usaha soto Padang di Pujasera Blok M, tepatnya di basement. Bapak sudah berjualan udah berapa lama sih Pak di sini? Di sini 94, berapa tahun ya tadi? 94, wah berarti saya juga baru lahir kayaknya Pak. Kalau sebelum nikah saya kerja sama orang. Jadi ini soto dapatnya di waktu saya kerja tuh lah kan. Sekitar tahun berapa itu Pak? Waktu tahun 67. Terus kalau saya boleh tahu Pak, ini Bapak sebenarnya yang spesial dibandingkan soto-soto lain itu apanya sih Pak? Dari apanya? Kalau soto ini kuahnya. Kalau kuahnya udah enak itu kan, pasti rasanya enak.
Bapak kalau dari sebelum ke sini nyiapin semuanya sendiri, Pak? Iya, sini itu ada bantu itu kan. Buat juga Bapak ya? Sampai Iya. jam berapa Pak di sini, Pak? Sampai sini setengah sembilan. Sudah buka tuh kita rebus kentang, rebus daging. Itu sudah masak daging, kentang, menggorengnya lagi kan. Goreng kentang, goreng daging, goreng kerupuk, goreng cabai, ya udah matang dah. Abang Empok, ini dia soto Pamalin. Nah, ini itu kan soto Padang. Jadi soto Padang itu bedanya sama soto biasa, itu terletak dari kuahnya. Jadi kalau soto Padang itu dia kuahnya bening, kayak gini. Dia nggak pakai santan. Terus yang jadi ciri khas soto Padang itu adalah dari potongan daging, kayak gini. Potongan dagingnya itu digoreng kering sampai crispy. Coba kita cobain ya. Potongan daging sapinya itu dipotong tipis-tipis kecil-kecil. Jadi dia kering, crispy. Jadi kalau misalnya masih kena kuah gini dia juga masih ada efek crispy-nya. Terus ciri khas soto Padang berikutnya adalah dia tuh kondimennya selalu ada bihunnya. Ada bihunnya. Terus ada potongan perkedelnya. Itu tuh dia ciri khas soto Padang. Nah, kita cobain kuahnya ya. Jadi kuah soto Padang itu dia kan berasal dari banyak rempah-rempah ya. Di sini tuh aroma yang dicium itu aroma kapulaga, bunga lawang sama cengkeh. Jadi rasanya itu cenderung asin, gurih dan seger. Coba kita tambahin sama perasan jeruk nipis ya. Terus dia juga ada daun bawang, bawang goreng. Jadi rasanya itu makin wangi. Terus kalau soto Padang itu tuh ciri khasnya ada di sambelnya. Jadi itu dia pakai sambal merah seperti ini. Nah, bedanya kalau di soto Padang atau makanan khas Padang itu dia cabenya itu tuh berasal dari cabai merah keriting. Jadi rasanya nggak terlalu pedas tapi tetap gurih. Nah, kayak gini. Biasanya kan kalau cabai di Pulau Jawa itu lebih sering pakai cabai rawit atau dia pakai cabai setan kayak gitu. Saatnya kita menyusuri lorong sempit di basement Blok M Square yang sekilas terlihat biasa saja. Siapa sangka, di balik pintu-pintu ruko tua ini tersembunyi sebuah mesin waktu. Ada tumpukan buku tua, pemutar musik vintage, sampai deretan kaset yang statusnya udah jadi barang langka di Indonesia. Mata saya langsung tertuju ke satu sudut yang berisik meski tanpa suara. Di sini jadi surganya musik rock dan metal. Ada Om Budi, sang penjaga gerbang nostalgia yang juga kolektor garis keras genre ini. Abang Empok, kira-kira barang paling langka apa ya yang disimpan sama Om Budi di sini? Terus gimana ia bertahan di tengah gempuran musik digital? Yuk kita tanyain langsung. By the way kan tadi ada pelanggan tuh anak-anak muda, mereka pada kesini. Itu biasanya pembelinya dari mana aja sih Om? Kalau pembeli sih banyak sih. Kalau saya pribadi yang banyak tuh sekarang kayaknya cuma dari daerah, tapi dari teman-teman dari Malaysia, Singapura, bahkan Amerika, terus Eropa ke sini. Karena lihat aja ntar kalau itu lihat di Instagram Biprok ada kok, setiap yang beli itu kita share customer gitu. Dan mereka juga belinya kaset bukan CD. Menurut mereka ya, kalau saya lihat-lihat mungkin kalau untuk kaset pita itu di Eropa, Amerika itu kayak lebih 20 tahun deh udah nggak ada. Kalau kita mungkin baru 10 tahun, 15 tahun lalu kali ya. Kayak kemarin ada temen Metal Tech tuh dari Metal Tech ya, bawa band bule sini, band Amerika kesini bertiga. Mereka beli kaset sama Walkman aja, nggak mau CD. Oh gitu. Kata mereka sih lebih otentik dan mereka nggak pernah lihat. Salah satu contoh nih. Ini bandnya band besar mbak, band Red Hot Chili Pepper.
Oh ya. Nah ini cuma rilis kaset, bentuk dalam kaset, cuma di Indonesia. Ini yang sangat rare. Ini pasarannya terserah kita sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi di Prok Musik ya, kita beli yang semulus mungkin lah gitu aja. Menurut saya sih antik itu cuma hanya rare-nya, tapi kualitas. Oh, saya lagi nyari-nyari musik metal sih saya. Saya sering denger lagu metal dari pas SD. Jadi aku kalau pengen nyari lagu pasti di sini. Soalnya banyak katalognya. Dari metal, nu metal, sampai grind, sludge, banyak metalnya sini. Kalau musisi metal favoritnya apa? Kalau musisi metal favorit saya itu Dying Fetus. Dying Fetus itu dia adalah band brutal death metal dia. Dari genre rock dan metal, geser dikit beberapa langkah dan kita bakal pindah ke dimensi lain. Ini dia, markasnya anak-anak Britpop. Band-band kayak Oasis, Blur, atau Pulp adalah ikonnya. Musiknya identik sama melodi gitar yang asik buat sing-along. Dan kira-kira di sini apa sih yang misalnya yang paling laris gitu? Kalau yang paling laris sebenarnya ya kayak CD ada. Soalnya mungkin karena CD ini ya angkanya nggak terlalu tinggi kali ya, mungkin jadi CD. Terus ada magazine juga. Ya, kalau magazine soalnya kenapa magazine? Orang ini nggak perlu player untuk majalah. Oh ya, Kalau CD, kaset, vinyl, mereka harus ada Oke. turntable, ada macam-macam majalah. Mereka tinggal baca, tinggal bisa dipajang juga. Tapi kalau majalah ini memang nggak ada di Indonesia ya? Iya, ini majalah impor. Kebanyakan majalah ini Inggris semua. Ini contoh kenapa harganya segini. Iya. Kenapa 350? Iya. Soalnya ini promotional use only, not for sale. Tidak jual malah. Tapi bisa saya jual. dapat. Tapi saya jual ya itu karena barangnya limited, langka. Terus rare juga ini. Di sini punya yang tahun paling lama kan berapa? Tahun paling lama ada tahun 50-an tuh ada. 50-an. Itu biasanya kalau kayak gitu harganya kisaran berapa terus? Oke, variatif sih kalau harga. Biasanya dilihat juga tuh ke artisnya maupun albumnya. And so kalau di tokoku ini yang masih most wanted itu dari Beatles, terus Chicago ya, kurang lebih oldies lah kayak gitu. Itu kayak gimana Mas kira-kira contohnya? Oke, ini contohnya lagu Indonesia nih, album Indonesia kayak Serio. Ini lumayan susah dicari nih finalnya. Sekarang itu kan era musiknya udah yang live streaming gitu dari Iya, handphone gitu ya. Terus kira-kira yang beli ke sini tuh biasanya siapa aja? Oke, kalau biasanya yang hobi datang ke sini tuh variatif sih. Kalau yang agak tua, musiknya juga dengerinnya dia nyari agak tua. Misalkan kayak Frank Sinatra, let's say kayak gitu. Kalau yang muda-muda, dia dengerinnya yang mungkin musik agak baru kayak Madonna, kayak begitu. Variatif juga sih, tapi anak-anak muda sekarang mulai hidup lagi tuh, dengerin vinilnya. Keluar dari labirin kaset dan vinil tadi, rasanya kayak baru aja keluar dari mesin waktu. Abang Empo percaya nggak? Beberapa tahun lalu, kawasan ini sempat mati suri. Tapi begitu MRT beroperasi, Blok M seolah bangun dari tidur panjangnya. Oh, dengan kakak siapa? Aku Nanda. Aku Amar. Oke, Kak Amar dan Kak Nanda, kenapa sih milih nongkrongnya di Blok M? Biasanya karena kita cari tempat kopi yang enak sama tempat fotobox sih, karena kan banyak frame-frame fotoboxnya, terus banyak tempat-tempat kopinya juga. Oke, kalau dari Kak Amar ya? Kalau aku sih pilihan kayak kita bingung mau nongkrong di mana, kayaknya sih buat nongkrong di Blok M ini enak aja vibes-nya, terus kayak buat ngobrol apalagi. Jadi kalau jalan gitu nggak boring lah maksudnya.
Nah, jawaban mereka makin ngebuktiin kalau Blok M itu punya magnet sendiri. So, tetap di Cerita Jakarta ya.